Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Katarina Dea Jessica dengan NPM 204230210. Dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai elemen-elemen kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Pendidikan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dua kurikulum yang menjadi sorotan beberapa tahun terakhir yaitu kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Masing-masing kurikulum ini memiliki elemen-elemen khas yang mencerminkan visi dan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Langsung saja ke elemen kurikulum 2013. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum 2013 diatur melalui Permendikbud nomor 20 tahun 2016. SKL K13 memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mencakup 3 dimensi utama. Dimensinya yaitu dimensi sikap, meliputi sikap spiritual, beriman dan bertakwa, dan sikap sosial, seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Dan dimensi yang kedua yaitu dimensi pengetahuan, mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dan dimensi yang ketiga yaitu dimensi keterampilan, meliputi keterampilan berpikir, bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. SKL diturunkan menjadi kompetensi inti atau KI dan selanjutnya dijabarkan menjadi kompetensi dasar atau KD. Struktur ini bersifat hierarkis dan berlaku secara nasional. Pembagian kompetensi inti yaitu KI 1 kompetensi sikap dan spiritual, KI 2 kompetensi sikap sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 kompetensi keterampilan. Meskipun mencakup 3 dimensi, dalam praktiknya sering lebih menekankan aspek kognitif atau pengetahuan. Yang kedua, standar isi. Standar isi kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 21 tahun 2016 dengan karakteristik yang pertama, struktur terperinci, yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi diuraikan secara detail untuk setiap mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kedua, muatan materi padat. Yang ketiga, pendekatan saintifik dengan 5M atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Yang keempat, tematik integratif, khususnya di SD. Pembelajaran dirancang dengan pendekatan tematik yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Yang kelima, struktur kurikulum seragam secara nasional dengan pengaturan beban belajar dan alokasi waktu yang terstandarisasi. Yang ketiga, standar penilaian. Standar penilaian kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dengan karakteristik yang pertama, penilaian autentik, yaitu mengukur semua aspek penilaian berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara proporsional. Yang kedua, teknik penilaian beragam, menggunakan berbagai instrumen seperti tes tertulis, observasi, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga jurnal. Yang keempat, penilaian acuan kriteria, yaitu membandingkan capaian peserta didik dengan kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan, bukan membandingkan dengan peserta didik lainnya. Yang kelima, sistem pelaporan, menggunakan skala 1-4 untuk pengetahuan dan keterampilan, serta deskripsi kualitatif untuk sikap. Lalu selanjutnya, elemen kurikulum Merdeka. Yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan dalam kurikulum Merdeka mengalami transformasi yang signifikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. SKL diartikulasikan melalui profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 dimensi. Yang mana yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, kreatif. Yang kedua, sistem fase. Berbeda dengan K13 yang berbasis kelas, kurikulum Merdeka menggunakan sistem fase perkembangan, yaitu fase A untuk jenjang TK, dan fase B kelas 1-2, fase C kelas 3-4, fase D kelas 5 dengan 6, fase E kelas 7 dengan 9, dan fase F kelas 10 sampai dengan kelas 12.
Yang ketiga, capaian pembelajaran. Menggantikan KI dan KD, capaian pembelajaran atau CP disusun berdasarkan fase perkembangan, bukan per kelas, memberikan fleksibilitas lebih besar dalam implementasi. Dan yang keempat, fokus pada kompetensi, lebih menekankan pengembangan kompetensi yang terintegrasi, bukan kumpulan pengetahuan terfragmentasi. Lalu yang kelima, keterampilan abad 21, memberikan penekanan khusus pada keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman seperti berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedua, standar isi. Standar isi pada kurikulum Merdeka mengalami perubahan yang fundamental. Yang pertama, pemangkasan materi. Materi direduksi menjadi 50-60% dari kurikulum sebelumnya. Fokus pada materi esensial yang benar-benar diperlukan. Yang kedua, konsentrasi pada literasi dan numerasi. Memberikan penekanan khusus pada kemampuan dasar literasi dan numerasi sebagai fondasi pelajaran. Yang ketiga, alur tujuan pembelajaran. Mengembangkan alur tujuan pembelajaran yang jelas dan berkesinambungan antar fase. Dan yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Menekankan pembelajaran melalui proyek yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan kompetensi. Dan yang kelima, fleksibilitas. Memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum operasional sesuai dengan konteks dan kebutuhan setempat. Dan yang keenam, integrasi pengetahuan. Mendorong keterpaduan antar mata pelajaran dan kegiatan dengan kehidupan nyata. Dan yang ketujuh, pembelajaran kontekstual. Menekankan pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan global. Lalu yang ketiga, standar penilaian. Standar penilaian pada kurikulum Merdeka memiliki paradigma yang berbeda. Yang pertama, asesmen formatif, yaitu menekankan asesmen sebagai proses untuk memperbaiki pembelajaran, bukan sekedar menilai hasil akhir. Dan yang kedua, asesmen diagnosis, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik sebagai dasar untuk menyesuaikan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen berbasis kompetensi, yaitu fokus pada penguasaan kompetensi yang didemonstrasikan melalui unjuk kerja, bukan sekedar pengetahuan. Dan yang keempat, asesmen berkeadilan, mempertimbangkan keberagaman kondisi, kebutuhan, kemampuan, dan latar belakang peserta didik. Yang kelima, rapor proyek, menilai pencapaian peserta didik melalui proyek yang mengintegrasikan berbagai bidang pengetahuan. Yang keenam, sistem evaluasi yang lebih sederhana, yaitu menyederhanakan administrasi penilaian untuk mengurangi beban guru. Yang ketujuh, asesmen nasional, yaitu menggantikan ujian nasional dengan asesmen nasional yang lebih komprehensif, meliputi asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kedua kurikulum ini memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya, baik K13 maupun kurikulum Merdeka berorientasi pada pengembangan kompetensi, bukan sekedar penguasaan materi. Keduanya menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai bagian integral dalam proses pembelajaran. Lalu keduanya berupaya mengembangkan peserta didik secara holistik, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka merupakan dua kurikulum yang mencerminkan perkembangan dan arah pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 telah membawa perubahan signifikan dengan pendekatan saintifiknya. Sementara kurikulum Merdeka hadir dengan fleksibilitas dan personalisasi yang lebih besar untuk menjawab tantangan pendidikan di abad 21. Meskipun berbeda dalam berbagai aspek, kedua kurikulum ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan generasi Indonesia yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka mencerminkan evolusi pemikiran tentang bagaimana pendidikan dapat lebih efektif mempersiapkan siswa untuk kehidupan dan dunia kerja yang terus berubah. Itulah tadi pembahasan saya mengenai elemen-elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.